Dan saya merasa bahwa, kritik pertama, saya merasa penanganan COVID-19 ini itu penanganan angka-angka. Hari ini angka kita naik, lalu turun, naik, turun, dan lain sebagainya. Padahal sebab utamanya kan seharusnya yang harus di-address, yang harus dijawab. Dan itu kan belum ada jawaban yang paling tegas dan jelas. Nanti kita bahas PSBB, kelebihan dan kekurangannya. Bukan PSBB, PSBB. Kalau PSBB itu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Yang kedua, kita juga harus sepakat bahwa yang namanya negara, terutama pemerintah, ya, itu punya tugas konstitusional. Pertama untuk melindungi rakyat Indonesia dulu. Baru mensejahterakan, baru mencerdaskan, baru ikut perdamaian dunia. Jadi melindungi itu adalah at the first place. Jadi at all cost harusnya kita berpikir untuk melindungi itu. Itu stand-nya dulu. Kemudian tadi juga dikatakan salus populi suprema lex esto. Jadi memang hukum tertinggi itu adalah keselamatan jiwa. Itu melebihi segalanya. Nah, kalau itu kita sepakati, maka kemudian langkah-langkah pemerintah harusnya mencerminkan hal seperti itu. Harusnya begitu. Ya, nanti kita lihat. Tapi sebelum saya membahas itu lebih lanjut, karena mudah-mudahan waktunya banyak, saya hanya ingin highlight saja ya, apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Highlight saja. Pak Menteri ini termasuk orang yang menurut catatan saya sejak 2015 sudah 4 kali ingin mengubah PP itu. Ya, jadi PP 99 tahun 2012 yang dibuat dalam masa pemerintahan SBY itu sudah berkali-kali ingin diubah. Soal pengetatan remisi bagi napi koruptor, teroris, narkoba, kemudian adalah kejahatan transnasional dan lain sebagainya. Jadi sudah berkali-kali dan saya pikir itu karena paradigma berpikir dia, karena kan dia ilmunya memang kalau nggak salah kriminologi ilmunya. Jadi bukan ilmu hukum sebenarnya, tapi kriminologi. Nah, tetapi kan masalahnya adalah berkali-kali pula Presiden Jokowi mengatakan tidak. Walaupun untuk revisi undang-undang KPK lolos juga, kira-kira begitu ya. Mas Fajrul jangan marah, dulu kan soalnya aktivis anti korupsi dia. Oh sampai sekarang ya, sekarang kan juru bicara presiden ya kan. Beda pandangan ya. Nah kemudian karena itu menurut saya berhenti ngomongnya. Mengemukakan perspektif pribadi, personal. Karena kan merupakan otoritas dia, kewenangan dia. Dan dia memberikan statement. Kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak dapat GC. Oke, orang tahu semua itu fakta, tetapi kan mestinya diselesaikan, ya kan? How to solve the problem, itu yang jadi masalah kan, tidak pernah diselesaikan. Kemudian, dia juga mengatakan lapas itu overload, ya kan? Pemerintah nggak ada duit lah, ini kan masalah yang dari dulu, nggak ada, bukan hanya COVID saja. Saya juga pernah ke lapas itu, waktu itu ada ngikutin menteri dan wakil menteri gitu, memang juga banyak, terutama lapas narkoba, karena kita pendekatannya aneh. Pemakai itu mestinya direhabilitasi, tapi tempat rehabilitasinya nggak ada. Saudara sepupu saya di kampung, ya kan, mungkin orang kampung nggak ada kerjaan, pernah narkoba, pengangguran, nggak ada duitnya, tapi kena juga 10 juta ketika harus direhabilitasi di Lido. Coba bayangkan, dia pinjam kemana-mana. Nah itu yang menjadi persoalan. Karena itu menurut saya, ya ini juga harus diadres, dijawab. Overload ini kan masalah laten, masalah yang terus-menerus ada. Dari masa pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Lalu kapan kita menyelesaikannya? Kalau seandainya kita mengatakan nggak ada uang di sini. Tapi ada uang di sana, itu masalahnya kan. Saya nggak bicara pemindahan ibu kota loh. Kemudian itu catatan kepada Pak Menteri tadi. Nah yang ketiga, bagian ketiga. Saya ingin membahas mengenai payung hukum yang sudah disediakan pemerintah. Yang menurut saya begini. Saya paham betul, tidak ada yang namanya payung hukum itu yang perfect 100%, ya kan? Pasti ada celah-celahnya. Nah, kalau dalam setiap hukum itu, jangan sampai celahnya terlalu banyak dan kemudian nanti free ridersnya banyak.
penunggang gelapnya banyak. Apalagi ini menyangkut yang namanya uang triliunan. Contoh Perpu nomor 1 2020. Masyarakat ini sebenarnya tidak mengadres COVID-nya. Yang diadres itu adalah pengamanan sistem keuangannya. Bagaimana uang bisa dikeluarkan dan lain sebagainya. Jadi memang antisipatif Kementerian Keuangan itu sudah berpikir yang sangat jauh elaboratif. Sementara COVID-nya sendiri tidak diadres secara lengkap di situ. Jadi ini bukan perpu mengenai COVID, tapi perpu mengenai tindakan-tindakan kepemerintahan yang kemudian bisa ada pengecualian. Kalau kita membaca Omnibus Law, Bang Karni, nah ini Omnibus Law juga ini sebenarnya. Orang gak sadar juga ini Omnibus Law. Karena di dalam pasal penutupnya itu dikatakan pasal ini dalam undang-undang ini, pasal itu dalam undang-undang itu dan lain sebagainya dinyatakan tidak berlaku. Persoalannya adalah karena ini perpu dan mungkin akan didukung oleh DPR nantinya, tidak ada batas waktunya persoalannya. Ketika kemudian dia menjadi undang-undang, maka dia menjadi permanen. Ini barang. Dibilang sepanjang penanganan COVID-19, ya kan? Tapi kita nggak tahu berapa panjangnya. Lalu kemudian misalnya lagi pasal 27 yang diributkan orang. Nggak boleh dipidanakan dan digugat secara pidana dan perdata. Kalau mereka yang menjalankan perpu ini, terutama KKSK. Kalau dia katanya beritikat baik dan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau itu nggak usah diomongkan, kira-kira begitu. Tidak ada pejabat publik yang akan dituntut secara pidana dan perdata kalau dia beritikat baik dan menurut peraturan perundang-undangan. Cuman kan masalahnya kan ini bisa seolah-olah ini impunity. Jadi walaupun orang yang tidak beritikat baik misalnya tiba-tiba dia menganggap wah ini ada kesempatan nih proyek saya harus ambil dulu kan kira-kira begitu. Lalu dia menggunakan ini, oh nggak bisa, Anda nggak bisa menuntut saya. Padahal tidak demikian. Jadi jangan berpikir bahwa seolah-olah perpu ini adalah perpu impunity. Tapi oleh penegak hukum nantinya dia akan berpikir, wah pokoknya nggak bisa dipidanakan, tidak bisa dituntut secara perdata. Nah kita harus jelaskan ini. Lalu kemudian hal lainnya juga adalah mengenai PP 21 2020. Ini adalah PP PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu adalah salah satu pilihan tindakan dalam darurat kesehatan masyarakat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan. Ya. Kok pilihannya kan cuma PSBB saja? Padahal kita tidak tahu eskalasinya seperti apa nanti. Kenapa kita selalu membentur-benturkan pilihan kebijakan itu? Padahal kebijakan itu bisa dipilih 2 atau 3 sekaligus. Jadi kita bisa menerapkan karantina rumah kalau ditemukan bahwa ada COVID di rumah tersebut. At the same time kita bisa menerapkan karantina rumah sakit. Kita juga bisa menerapkan karantina wilayah karena memang kalau itu dibutuhkan dan diperlukan. Dan juga kita menerapkan PSBB at the same time. Kenapa kemudian PP-nya hanya bicara mengenai PSBB saja? Kalau ada eskalasi yang membutuhkan itu nanti bikin PP lagi karena nggak ada payung hukumnya. Padahal kalau saya pakai teori darurat negara, itu yang namanya kalau sudah dinyatakan darurat, itu semuanya bisa kita bypass hukum yang ordinary, hukum yang biasa. Tapi ini kan pemerintah mau berhati-hati mengeluarkan perpu, mengeluarkan PP dan lain sebagainya. Padahal PP itu sendiri itu perintah yang sudah lama. Tahun depan, kan 3 tahun itu kalau nggak salah batas waktunya. Sudah expired sesungguhnya dan banyak kan PP yang tidak diselesaikan dalam masa waktunya. Kemudian Undang-Undang Permenkes 9 2020 terlalu birokratis menurut saya. Kenapa? Karena pernyataan PSBB lagi-lagi hanya PSBB itu harus diajukan dulu oleh gubernur, bupati, wali kota dan disertai data-data dan lain sebagainya. Konon sebenarnya DKI datanya belum lengkap. Tapi karena mungkin ada desakan masyarakat, opini publik yang mengatakan pemerintah lambat, ada rivalitas dan lain sebagainya, ya diteken saja. Nah,
Menurut saya aneh kalau kita bicara bahwa ada deklarasi kedaruratan kesehatan masyarakat, tapi kok pelaksanaannya birokratis. Bahkan untuk DKI ini PSBB itu baru akan diterapkan tanggal 10 April. Artinya tindakan pertama kita dalam menghadapi COVID-19 ini baru dilakukan 10 April yang resmi. Yang lainnya himbauan semua. Yang bisa dituruti bisa enggak. Bayangkan coba. Yang namanya virus ini sudah berkeliaran kemana-mana. Tapi tindakan resmi pemerintah pusat dan pemerintah daerah baru akan diambil 10 April secara faktual. Kalau peraturan perundang-undangan oke, itu kan baru dasar hukum atau baru payung hukum. Jadi baru 10 April coba bayangkan. Padahal angka yang mati sudah banyak, yang terkena, terpapar juga sudah banyak. Gitu. Itu kritik saya. Nah untuk kritik ini menurut saya sambil jalan, bisa saja sebenarnya pemerintah memperbaiki regulasi itu. Memperbaiki Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Kenapa perlu diperbaiki? Sebenarnya pilihan kebijakannya itu kurang lengkap. Walaupun saya termasuk orang yang mengatakan kalau sudah kondisi darurat hukum pun bisa bypass. Asal memang punya itikat baik dan untuk mengadres masalah itu yaitu kesehatan. Bukan soal lain ya. Apa kurangnya? Pilihan kebijakannya adalah satu, karantina perbatasan. Jadi menutup perbatasan. Lalu karantina wilayah, menutup wilayah. Lalu karantina rumah sakit, menutup rumah sakit. Karantina rumah, kalau ditemukan virus itu ada di rumah itu. Jadi lockdownnya satu rumah saja. 1 rumah, 2 rumah, dan 3 rumah. Lalu PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita mau menyuruh orang to stay at home, ya kan, working from home, apa dasar hukumnya? Kan nggak ada. Karena kalau kita lihat undang-undang itu secara cermat, dasar hukum untuk menyuruh orang di rumah kalau rumah itu terkena virus. Jadi ada virus di rumah itu, oke, Anda nggak boleh pergi. Nanti yang sakit diisolasi di rumah itu atau diambil dengan protokol khusus. Kan begitu. Tapi yang jadi masalah adalah kita ingin mengatakan penduduk DKI ini stay at home. Gak ada dasar hukumnya. Kalau kita pakai rezim yang biasa-biasa saja. Tapi kalau saya katakan rezim darurat bisa. Ya, oke. Nah, karena itu untuk yang untuk yang PP ya. Untuk yang birokratis tadi, menurut saya kasih contoh begini. Kalau misalnya di Amerika Serikat, kalau dia mau menyerang sebuah negara, dia pakai rezim preemptif ya kan, attackingnya itu preemptif, dia nyerang dulu, nggak pakai izin. Nanti setelah pasukan itu stay di sana, baru kemudian izin ke Kongres. Karena akan terkait soal pendanaan dan lain sebagainya. Nah ini kita akan menghadapi musuh. Garda terdepan menghadapi COVID ini ada kepala daerah di masing-masing region, wilayah. Gak mungkin pemerintah pusat bisa tahu semuanya, menghandle semuanya. Karena itu menurut saya mungkin, karena ini usul kan bisa saja diterima. Harusnya diberikan keleluasaan kepala-kepala daerah untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Lalu setelah tindakan diambil, dia mengajukan laporan report kepada Kementerian Keuangan atau gugus tugas. Lalu Kementerian Keuangan dan gugus tugas itulah yang akan mereview dalam jangka waktu tertentu apakah tindakan darurat kesehatan itu bisa dilanjutkan, dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Nah itu baru namanya tanggap darurat. Dari sisi hukum itu lebih benar rasanya. Tapi kalau birokratis, ya kita tidak melihat kedaruratan. Yang kita lihat adalah sebuah birokrasi perizinan untuk seperti mendapatkan sebuah barang dan jasa. Bukan bagaimana kemudian di frontliner kita menghadapi itu. Lalu kemudian untuk kemungkinan impunity tadi, Bang Garni, kita harus hati-hati betul. Jangan sampai kemudian ada free rider seolah-olah pokoknya ini uang untuk kegiatan COVID-19 kita bisa lakukan. Lalu penunggang gelapnya banyak sekali dan dia atas nama Perpu ini tidak bisa diapa-apakan. Kita hargai orang yang berniat baik, yang menjalankan prosedur hukum yang benar tidak boleh dipidana atau digugat secara
perdata. Tapi orang yang berniat tidak baik, yang korupsi di tengah bencana, menurut hukum Indonesia malah hukuman mati. Menurut hukum korupsi di Indonesia, hukuman mati. Lalu kemudian soal ada juga dalam Perpu itu yang mengatakan bahwa ini bukan kerugian negara. Loh, kerugian negara itu nanti hitungannya bisa BPK, bisa aparat penegak hukum, bisa BPKP. Jadi kalau itu enggak digantung. Jadi semua kegiatan di dalam COVID-19 ini bukan berarti kemudian tidak bisa dipidanakan. Tergantung. Kalau niatnya buruk, niatnya mengambil keuntungan, malah ancamannya hukuman mati malah, ya. Oke. Nah, itu juga perlu dilihat agar kemudian tidak banyak free ridersnya dan jangan sampai kemudian kita mengulangi lagi tragedi BLBI sama KLBI, BLBI terutama. Dikasih release and discharge, ya kan, pembebasan. Tetapi uangnya belum dikembalikan, uangnya belum dibayar. Ketika mau ditangkap, lari orangnya ke luar negeri. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini menurut saya dana-dana bencana ini luar biasa. Oke, yang keempat. Lalu pilihan kebijakannya apa? Terus terang saya ini bukan orang kesehatan. Tapi tanya-tanya dokter juga. Ya nggak ada cara lain. Kalau kita mau mengenyahkan virus ini, ya kita harus lockdown di rumahnya masing-masing. Jadi bukan hanya pembatasan dalam skala besar seperti yang dilakukan saat ini, tapi benar-benar menghindari kontak. Kecuali dengan orang-orang yang memang kita tahu steril. Contoh misalnya, oke, kita punya kemampuan ekonomi. Kita bicara address dulu masalah COVID-nya. Kita punya kemampuan ekonomi bertahan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan seumur hidup pun bisa seperti Bang Karni. Kira-kira begitu ya. Bisa bertahan secara ekonomi. Tapi persoalannya Bang Karni, kan abang perlu makan. Untuk makan itu orang harus keluar. Kalau kita pakai yang delivery, kan, saya nggak bisa menyebut merek kan, delivery tersebut kan juga nggak tahu kita apakah dia mengandung virus atau tidak. Tetap aja ada potensi untuk bahayanya. Saya melockdown diri 3 minggu. Baru kemarin saya gara-gara ada Rahma Sarita saya keluar dan hari ini gara-gara ada Bang Karni, ya kan? Iya. Tetapi masalahnya adalah asisten rumah tangga saya belanja ke pasar. Kan saya butuh makan. Apakah saya bisa menjamin dia tidak terkena? Nah, ini kan persoalan. Karena itu kalau kita baca yang namanya darurat kesehatan masyarakat, dia tidak membedakan yang kaya yang miskin. Ini apalagi COVID-19 ini penyakit demokratis. Kenapa penyakit demokratis? Semua bisa kena. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau powerful, mau tidak ada powernya, semua bisa kena. Mulai dari mulai dari menteri, dan lain sebagainya. Semua jangan. Dan memang yang banyak yang kena itu memang orang-orang yang kebetulan the have. Kenapa begitu? Karena kan mereka kan periksa kesehatan. Sementara orang yang bawah ini kan nggak periksa kesehatan, makanya nggak merasa kena, nggak pernah tes. Dan mereka menganggap begitu panas-panas sedikit, udah pakai obat-obat biasa saja. Jadi karena itu menurut saya, bisa nggak pemerintah memberikan, katakanlah dalam rangka perlindungan konstitusional itu, memberikan skenario yang kira-kira memberikan harapan. Oke, kami akan lakukan lockdown rumah, Anda tidak boleh ke rumah, kami akan pasok kebutuhan makan, kebutuhan pokok Anda semua seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 2018 selama 14 hari ke depan. Jadi yang bisa berkeliaran itu hanya seperti kata undang-undang adalah petugas kekarantinaan. Lalu kemudian dibantu aparat dan pihak-pihak terkait. Termasuk jubir presiden juga nggak boleh keluar, ya kan, karena bukan pejabat yang ditunjuk di dalam undang-undang itu. Karena bisa saja kan Mas Fajrul menyebarkan bibit penyakit juga, dia kemana-mana kan kontak orang terus dia. Kita nggak tahu. Nah menurut saya, ya saya himbau, coba cari kira-kira yang paling membuat masyarakat punya harapan. Saya berharap bahwa ya lockdown rumah itulah, tapi pemerintah hanya jangan memerintah saja, jangan menyuruh saja. Harus juga
menjalankan kewajiban undang-undang, yaitu menyediakan bahan pokok selama proses staying at home, baik bagi yang kaya maupun yang miskin. Cuma kalau pemerintah mengatakan, oh mana sanggup kami, database-nya susah dan lain sebagainya, paling tidak kita mulai. Dan yang kaya, seperti Bang Karni misalnya, dia harus membayar. Ya kan? Tapi dengan harga yang wajar. Jadi dia disuplai juga. Tapi kalau kita berkeliaran seperti ini, membeli di pasar-pasar tradisional, di mal-mal dan lain sebagainya, nggak ada jaminan kita tidak terkena. Itu saja Bang Karni dan bapak-bapak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.